Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Permana dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Sahabat Al-Wafa, dalam kegiatan kali ini seperti biasa, untuk menambah keberkahan kita, marilah kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Al-Wafa, dalam menjalani hidup ini, seringkali realita itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan berbagai masalah. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang mukmin untuk menghadapi berbagai masalah ataupun cobaan yang Allah berikan kepada kita? Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Resmawan, dan akan dipandu oleh sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Al-Wafa, kita masih berada pada bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia. Alhamdulillah kita juga masih bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa, insyaallah untuk hari ini kita akan menambah ilmu baru, akan menambah pengetahuan baru, yakni tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan, baik dengan sikap maupun dengan doa. Dan insya Allah materi ini akan disampaikan oleh guru kita, yakni Pak Ustadz Resmawan SOC. Ya, baiklah, untuk itu kita akan langsung temui beliau. Yuk ikut saya. Assalamualaikum Pak Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Res nih, sekarang kita sudah memasuki beberapa hari bulan Ramadan. Tentunya banyak kesulitan yang kita hadapi. Nah, mungkin ada solusi untuk setiap kesulitan. Mungkin kita bisa ngambil dari hikmah, kisah-kisah dari para sahabat atau dari para nabi. Adakah Pak Res bagaimana cara para orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabat menghadapi kesulitan tersebut, Pak Res? Oke. Berbicara tentang kesulitan, saya teringat sebuah kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan endingnya juga sebuah doa yang bisa kita panjatkan dalam menghadapi kesulitan. Insya Allah saya akan berbagi mengenai kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana mendapatkan perintah dari Allah untuk menghadapi Firaun yang didahului dengan beberapa tes-tes kecil. Nah, dari kisah itulah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat
kesulitan sebesar apapun, insya Allah ketika kita dijalani dengan yakin, kuat, dan kita bisa dengan doa yang kita akan kaji nanti di dalam Al-Quran surat Toha ayat 25, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu mungkin masalah ya? Ya, siap Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas solusi dari berbagai kesulitan yang senantiasa menimpa dalam kehidupan kita. Dan tentu saja dalam mencari solusi tersebut kita akan mengkaji melalui Al-Quran dan bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenai solusi tersebut. Dan yang paling menariknya pada sesi kali ini, insya Allah saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menghadapi kesulitan supaya mendapatkan solusi, tapi berdasarkan sebuah kisah atau sejarah yang senantiasa Allah terus mengulangnya dalam Al-Quran. Beserta juga nanti akan ada salah satu doa yang tentu saja ketika kita senantiasa dibacakan, insya Allah akan menguatkan hati dan memudahkan kita dalam menjalani kesulitan, sehingga kita pun akan bertemu dengan solusi dan kemudahan di dalam hidup ini. Doanya sangat singkat, saya akan mengambil dari Quran surat Toha ayat 25-28. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi yang paling penting dalam doa tersebut yang akan saya kupas adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai doa tersebut dan bagaimana latar belakang kenapa Nabi Musa alaihissalam mengucapkan doa tersebut. Dan tentu saja doa tersebut diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, berbicara dengan Allah di lembah Muqaddasi Tuwa atau di lembah suci yang dinamakan lembah Tuwa. Nah, secara singkat di cerita kali ini adalah diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam melakukan sebuah perjalanan untuk menemui perintah Allah karena Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa ke lembah Tuwa. Nah, singkatnya Nabi Musa alaihissalam bergerak atau berjalan bersama keluarganya, termasuk anak dan istri. Karena perjalanannya dilakukan pada malam hari, maka di tengah gurun pasir yang sangat gelap, tentu saja Nabi Musa dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Yang pertama, angin yang kencang sehingga dirasakan oleh Nabi Musa dan keluarga cuaca pada situ cukup dingin, sehingga Nabi Musa membutuhkan kehangatan. Dan juga gelapnya yang sangat pekat sehingga Nabi Musa membutuhkan sesosok cahaya. Yang pertama, cahaya tersebut supaya bisa menjadi penghangat bagi keluarganya dan juga menjadi penunjuk arah bagi jalan Nabi Musa. Maka sosok cahaya yang diperlukan oleh Nabi Musa adalah sosok api. Maka di Quran surat Toha ayat 9 Allah Subhanahu wa taala membicarakan bahwa ketika Nabi Musa melihat api di suatu tempat, maka Nabi Musa pun hendak pergi ke tempat api tersebut. Sehingga Nabi Musa berpamitan kepada keluarganya, hendaklah engkau tunggu di bawah, aku akan menuju ke tempat api tersebut. Sehingga aku bisa mengambil sebagian kecil dari apinya untuk dijadikan sebagai penghangat dan dijadikan sebagai penerang jalan kita supaya kita tidak tersesat. Akhirnya Nabi Musa pergi ke tempat api tersebut. Tetapi di tempat tersebut Nabi Musa mendapatkan suara yang sangat asing, suara yang belum pernah Nabi Musa dengar, yang menyeru bahkan memanggil namanya sendiri. Ya Musa, hai Musa. Suara tersebut memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Tuhanmu dengan menggunakan kata Rabbuka. Maka di situ Nabi Musa mulai meyakini bahwa suara yang didengar oleh Nabi Musa adalah berasal dari Tuhannya. Maksud Tuhan di sini adalah Rob. Rob yang diterjemahkan, yang ditafsirkan sebagai pencipta, pemilik, yang mengurusi, yang memberikan rezeki, yang melindungi. Intinya yang namanya Rob adalah selain menciptakan alam semesta juga mengurusi alam semesta. Artinya Nabi Musa meyakini bahwa suara yang datang adalah berasal dari sosok yang menciptakan dirinya, sosok yang selama ini mengurus dirinya, termasuk juga sosok yang selama ini menjadikan dirinya mempunyai rezeki dan tentu saja menjaga dirinya. Akhirnya percakapan dengan Allah pun berlangsung. Bukan hanya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rob, tapi Allah juga memperkenalkan dirinya adalah sebagai ilah atau sebagai Allah. Ana Allah. Maka sembahlah Allah dan jangan pernah menyembah selain daripada Allah. Berdasarkan kalimat ini, maka levelnya ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meyakini sosok Allah itu sebagai Rob, sebagai pencipta, tapi juga harus diyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang boleh disembah. Maka kalimatnya berlanjut, Nabi Musa diperintahkan, fa'buduni, sembahlah aku.
dan jangan menyembah selain daripada aku. Maka proses atau perintah menyembah Allah disebut dengan sholat. Maka pada saat itu Nabi Musa diperintahkan untuk sholat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi berdasarkan pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran kesimpulannya bahwa salah satu fungsi utama dari sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Quran adalah Robbi srohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa Nabi Musa meminta lapang dada? Karena tentu saja untuk tugas yang sangat besar, tentu saja sering terjadi keraguan apakah saya mampu atau tidak. Nah maka meminta Robbi srohli sodri, seseorang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kesulitannya yang dihadapi, maka hatinya akan senantiasa yakin bahwa dia mampu. Itulah yang dibutuhkan oleh Nabi Musa, untuk menghilangkan keraguan-raguan, untuk menghilangkan kekhawatiran, untuk menghilangkan ketakutan bahwa dia yakin berhasil. Kita ketika dihadapkan dengan kesulitan senantiasa ada keraguan atau setan yang membisiki bahwa kamu tidak akan berhasil, kamu pasti gagal, kamu orang yang tidak akan mampu. Nah, bisikan-bisikan tersebut bisa dimentahkan dengan satu doa, Robbi srohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena ketika dadanya lapang, maka seluruh kesulitan pun, seluruh keraguan akan Allah hilangkan dari hati. Yang kedua, makna Robbi srohli sodri juga adalah untuk menghilangkan emosi. Tentu saja Nabi Musa sangat marah ketika dirinya sendiri dijadikan buronan. Otomatis Nabi Musa sangat marah kepada Firaun, karena Firaun juga sudah mengaku jadi Tuhan. Tapi Nabi Musa meyakini kalau kemarahan Nabi Musa berefek kepada lisannya, maka Nabi Musa tidak akan berdakwah dengan baik. Akhirnya meminta kepada Allah dengan Robbi srohli sodri tadi, yang adalah bukan hanya menguatkan hati dan menghilangkan keraguan-raguan, tapi menghilangkan rasa marah, menghilangkan emosi yang ada dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika bertemu berpapasan dengan Firaun, Nabi Musa bisa berbicara sesuai dengan tuntutan perintah Allah, yaitu memberi nasihat kepada Firaun. Doanya berlanjut, bukan hanya Robbi srohli sodri, tapi wa yassir li amri. Karena tentu saja Nabi Musa bukan hanya membutuhkan ketenangan hati dan keyakinan keteguhan jiwa, tapi juga membutuhkan langkah-langkahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita gambarkan tadi, Nabi Musa harus masuk ke gerbang Mesir, jangankan sampai ke istana Firaun, baru di gerbang Mesir saja mungkin Nabi Musa sudah mendapatkan berbagai macam kesulitan. Banyak pengawal yang menghadang dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Yang terakhir adalah wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Biarkan lisanku bisa dimengerti kata-katanya, bisa dipahami oleh Firaun. Karena tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang punya keterbatasan dalam hal berbicara. Karena ketika waktu kecil Nabi Musa pernah dikasih bara api oleh Firaun. Akhirnya lidahnya agak terbakar sedikit sehingga lidahnya agak kaku untuk berbicara. Maka dari itu maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dilancarkan kata-katanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata kelemahan Nabi Musa dengan ucapan atau perkataannya itu merupakan kelemahan Nabi Musa. Tapi di balik kelemahan itu, dengan kelemahan itulah Nabi Musa bisa menggetarkan hati Firaun. Dengan kelemahan kata-katanya itulah, dengan kelemahan cara berbicaranya lah, maka Firaun menjadi takut terhadap Nabi Musa. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa selama ini kita terfokus pada saya tidak mampu, saya lemah, saya minder. Justru kelemahan itulah, ketidakmampuan itulah yang terkadang yang bisa menjadikan kita sukses di masa yang akan datang. Kelebihan Nabi Musa adalah Nabi Musa orang yang tangguh, orang yang kuat. Hanya dengan satu kali pukul prajurit Firaun bisa mati. Tapi dengan kelebihan itulah justru Nabi Musa dihadapkan dengan berbagai kesulitan sampai menjadi buronan satu kerajaan Mesir. Menjadi pelajaran bagi kita, bisa jadi kelebihan kita, kecantikan, ketampanan itulah yang akan menjadi kesulitan dalam hidup kita. Dan sebaliknya, kekurangan kita itulah justru yang akan menjadi penyelamat kita di kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebagai Nabi Musa ternyata terselamatkan dengan lisannya yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan doa ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, sesulit apapun tugas, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, yakinlah bahwa di balik kesulitan itu pasti Allah akan memberikan kemudahan. Dan tentu saja yang menjadi penghalang kita dalam menjalani kesulitan adalah keraguan dalam hati. Maka yakinlah bahwa kita mampu dengan kita banyak berdoa, Robbi srohli sodri, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan kisah singkat tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa, kita bisa mengambil pelajaran dan kita juga bisa mengamalkan doa ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dada kita, dihilangkan keraguan dan tentu saja ditambah keyakinan sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi ujian sesulit apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan terhadap kesulitan yang sedang kita hadapi.
Shadaqallahul adzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wapedia. Wapedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud atau sering disebut sholat malam merupakan sholat yang utama setelah sholat fardu. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Seorang hamba yang memahami keutamaan sholat tahajud tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bermunajat dan berduaan dengan Allah di keheningan malam. Pada episode kali ini, Wapedia akan membahas keutamaan-keutamaan sholat tahajud bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Pemirsa Wapedia, terdapat waktu-waktu yang utama untuk melakukan sholat tahajud, yaitu di sepertiga malam pertama setelah waktu Isya hingga sekitar pukul 10 malam. Kemudian, sepertiga malam kedua, sekitar pukul 10 malam sampai pukul 1 dini hari. Dan yang terakhir, sepertiga malam terakhir sekitar pukul 1 dini hari hingga sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dan bangun di pagi hari memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Beberapa manfaatnya yaitu: pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Rutin melakukan sholat tahajud juga dapat menguatkan daya ingat. Inilah waktu yang sangat cocok untuk aktivitas menghafal atau mempelajari sesuatu. Sholat tahajud juga dapat menguatkan input positif. Pada saat ini, gelombang otak berada pada frekuensi alfa atau beta. Kondisi ini sangat bagus untuk mempelajari ilmu dan menanamkan input ke dalam diri. Waktu ini juga sangat baik digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit. Sholat tahajud juga dapat menenangkan jiwa. Pada masa ini, otak memproduksi hormon bahagia dalam jumlah yang besar, sehingga bermanfaat untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Sholat tahajud terbukti mampu menurunkan kadar kortisol. Kortisol merupakan salah satu hormon pemicu stres. Apabila seseorang bangun malam untuk sholat tahajud dengan niat yang ikhlas, maka akan terbentuk energi positif yang dahsyat dari komunikasi kita kepada Allah. Hal ini akan menurunkan hormon kortisola sehingga mampu mengurangi derajat stres yang dialami seseorang. Secara medis, begitu ya. Salat tahajud juga dianjurkan bagi penderita darah tinggi dan stroke. Salat tahajud juga menyehatkan hati dan kulit, sehingga wajah tampak bercahaya lahir dan batin. Menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga tahajud baik bagi penderita diabetes. Salat tahajud juga mampu mengatasi masalah kejiwaan lainnya, seperti depresi, euforia, emosi, labil, dan mudah tersinggung. Pemirsa Wapedia, bagaimana setelah menyimak informasi tersebut? Ternyata sholat tahajud itu banyak memberikan manfaat bagi manusia. Bukan hanya doa yang mudah terkabul, namun juga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Tunggu apa lagi? Yuk kita perbanyak ibadah pada bulan yang penuh berkah ini. Tidak ada perintah Allah yang luput dari hikmah. Semuanya terencana dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Semoga informasi yang kami berikan pada episode kali ini dapat memotivasi pemirsa di rumah agar rajin beribadah dan senantiasa melakukan kegiatan bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa Wapedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sahabat Al-Wafa untuk episode Ramadan Asik kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Saksikan terus Ramadan Asik Al-Wafa TV karena akan banyak informasi mengenai dunia Islam yang akan kita dapatkan. Saya Jaka Permana beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.